Fikih ini artinya maknanya itu pemahaman. Masih Maud alaihi salatu wassalam yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda sekalian? Senang rasanya bisa ditemani oleh Anda semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Pada episode kali ini seperti biasa, karena di tengah pandemi secara virtual kita bertanya jawab dengan narasumber kita, Bapak Maulana Zafrullah Ahmad Pontoh. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Lancar Bapak puasanya? Puasa ya itulah lancarnya orang tua, tetap lancar itu. Alhamdulillah. Baik Pak, kita akan kembali membahas beberapa persoalan fikih pada episode kali ini. Dan langsung saja ya Pak, kita membahas pertanyaan yang pertama Pak. Ya. Apakah ada perbedaan dalam tata cara sholat antara pria dan wanita? Jika ada, adakah referensinya di dalam hadis Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA dimanapun berada yang saya muliakan. Memang kalau kita mengikuti penjelasan ataupun pengamalan ya, di masyarakat, memang kita akan menemukan ya, bahwa ada perbedaan beberapa gerakan sholat antara perempuan dan laki-laki. Nah, rupanya mufti atau ketua Dewan Ifta kita ya, jemaat ya, di Rabwa, beliau kemudian melakukan penelitian mengenai hadis-hadis tersebut dan mengenai hal ini, karena memang ini bukan hanya isu di Indonesia ya, tapi ini isu di seluruh dunia Islam mengenai perbedaan tersebut. Nah, beliau yaitu Maulana Mubashir Ahmad Kahlon. Ya, Mubashir Ahmad Kahlon. Ya, beliau mengadakan penelitian dan menemukan bahwa tidak ada hadis yang kuat yang menjelaskan mengenai masalah tersebut, yaitu mengenai perbedaan beberapa gerakan-gerakan sholat antara laki-laki dan perempuan. Yang beliau temukan adalah perbedaan pendapat di kalangan berbagai ulama mengenai masalah tersebut. Dan dasar yang mereka gunakan memang bukan hadis yang kuat. Artinya bahkan beliau mengatakan beliau sama sekali tidak menemukan hadis yang menjelaskan mengenai perbedaan tersebut. Jadi artinya bahwa gerakan sholat ya, bagi laki-laki dan perempuan itu sama saja. Hanya memang yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada mencontohkan beberapa contoh gerakan sholat, bukan yang berbeda, tapi ada dua cara misalnya yang beliau contohkan, misalnya saja di dalam gerakan takbiratul ihram ya, beliau itu mencontohkan ada yang beliau angkat sampai ke bahu, ada yang beliau angkat sampai ke telinga. Nah, ini yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat itu ya. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa dasar yang kuat yang menjelaskan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan perbedaan gerakan itu bagi laki-laki dan perempuan itu tidak ada. Yang ada bahwa beliau itu mencontohkan misalnya yang tadi itu dua contoh, tapi itu hanya untuk kemudahan bagi
semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi begitu yang bisa saya jelaskan. Artinya bahwa Hazrat SAW sendirilah yang menjadi teladan, di mana gerakan-gerakan sholat yang beliau ajarkan menjadi contoh dan teladan baik bagi para sahabah ataupun sahabiah, para perempuan, sahabat perempuan. Artinya yang menjadi pengajar saat itu adalah Hazrat Rasulullah SAW, dan Hazrat Rasulullah SAW tidak membedakannya, begitu Pak? Tidak membedakan. Nah, cuma tentu siapa yang ingin mengikuti yang salah satu contoh, ya bisa saja mengikuti contoh yang lain, biasa saja. Alhamdulillah dengan demikian banyak sekali pertanyaan orang-orang bisa terjawab ya Pak. Soalnya banyak memang di antara kita semua secara umum masih kebingungan, soalnya ada perselisihan pendapat tentang perbedaan ini di antara tadi fuqaha tadi ya Pak. Baik, kita akan beranjak kepada pertanyaan berikutnya Pak. Dalam sholat berjamaah, seberapa pentingkah Pak saf itu harus lurus? Dan bagaimana cara berdiri di saf yang benar saat sholat Pak? Tadi supaya safnya lurus, berdirinya harus seperti apa Pak? Bagaimana Hazrat Rasulullah SAW mengajarkannya Pak? Ya, kalau kita membaca hadis ya berkenaan dengan sholat berjamaah, ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika akan memimpin sholat, beliau itu menghadap dulu ke makmum, ya, dan memerintahkan untuk supaya merapatkan saf dan meluruskan saf. Bahkan kadangkala, ya, menurut beberapa sahabat radhiyallahu anhum, beliau memegang pundak mereka itu untuk dirapatkan. Sampai sebegitu itu beliau, ya, sangat memperhatikan mengenai masalah rapatnya saf, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa saf yang jarang, yang ada celah, itu menjadi celah untuk masuknya syaitan mengganggu orang yang sholat. Tetapi kalau orang sholat dan menempel ya, bahu atau lengan setiap orang yang sholat berjamaah masing-masing, ya, saling menempel, maka efek baik dari setiap orang itu akan mempengaruhi orang lain. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Jadi kalau di dalam sholat, ya, saling menempel itu, efek positif, sifat-sifat positif dari setiap orang saling mempengaruhi orang lain. Tapi kalau di luar sholat, itu efek jelek yang akan menempel, efek negatif. Dan ini yang terjadi ketika di zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam, ada seorang pelajar, ya, mengeluh kepada Hazrat Khalifatul Masih awal, waktu itu belum khalifah beliau, mengenai keadaan beliau yang makin lama makin seperti cenderung kepada ateis. Nah, hal ini disampaikan oleh Hazrat Hakim Nuruddin, ya, radhiyallahu anhu, kepada Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Dan Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa mintalah pemuda itu berpindah tempat duduk. Dia pindah tempat duduknya. Lalu pemuda itu kemudian melaksanakan. Dan ketika dia berpindah tempat duduk, beberapa hari kemudian datang ke kadian dan melaporkan bahwa sekarang kecenderungannya itu sudah hilang kepada ateis. Jadi tidak lagi, pikirannya sudah tidak terpengaruh lagi oleh ateis. Nah, begitu diadakan penelusuran, ternyata pemuda yang berdampingan dengannya yang pertama kali itu adalah seorang ateis. Nah, sedangkan yang tempat duduk yang berikutnya sudah bukan orang ateis yang ada di sampingnya. Nah, jadi itu efek, ya, efek negatif itu bisa berpengaruh. Tapi kalau di dalam sholat, efek positif yang kita peroleh.
Nah, oleh karena itu harus dempet. Nah, makanya hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menasihatkan untuk supaya para jamaah itu masing-masing saling menempel, ya, lengan, ya, bagian atas atau bagian bahu itu saling menempel. Nah, itu untuk merapatkan saf. Tapi kalau untuk ukuran lurusnya saf, bukan bahu atau lengan atas, tetapi tumit. Tumit yang harus diperhatikan bahwa semua tumit atau tumit setiap orang yang ikut sholat berjamaah harus di batas akhir dari saf yang tempat dia berdiri. Akhir yang di belakangnya itu. Maka kalau semua orang meletakkan tumitnya di batas akhir dari saf bagian belakang yang tempat mereka berdiri, maka saf itu akan lurus. Ada sebagian orang, ya, yang saya perhatikan itu, ada sebagian orang karena dia merasa kakinya panjang, dia itu berdiri agak ke belakang, sudah di luar saf. Yang dia samakan itu jari-jarinya yang sejajar dengan orang lain yang kakinya pendek. Padahal kan bukan itu. Yang harus sejajar itu adalah tumit. Tumit harus sejajar. Jadi semua tumit itu berada di bagian akhir dari saf tempat berdiri masing-masing. Nah, itulah cara untuk meluruskan saf. Jadi merapatkan saf itu adalah bahu atau lengan bagian atas harus dempet. Sedangkan untuk meluruskan saf adalah tumit harus menempel di batas akhir belakang saf masing-masing. Saya rasa sudah sangat jelas ya Pak bagaimana saf harus demikian rapat juga lurus sebagaimana arahan Hazrat Rasulullah SAW dan telah Bapak jelaskan sudah sangat jelas sekali. Kita beranjak pada pertanyaan berikutnya Pak, yang ketiga. Sejauh mana rambut wanita itu harus ditutupi ketika sholat Pak? Ya, jangankan waktu sholat ya. Di luar sholat saja, yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan bahwa yang terlihat pada perempuan itu kalau memang tidak ada cara lain, maka wajah dan telapak tangannya yang bisa kelihatan. Selebihnya harus tertutup. Jadi artinya rambutnya juga harus tertutup. Rambut tidak kelihatan. Nah, itu beliau nasihatkan ketika beliau melihat adik ipar beliau atau saudara ipar beliau yang kelihatan bagian yang harus ditutupi itu. Nah, jadi itu padahal bukan waktu sholat. Jadi makanya kalau waktu sholat apa terlebih ya, harus lebih tertutup lagi, harus lebih rapi lagi ya. Karena tentu kita ini menghadap wujud yang sangat kita muliakan, yang maha mulia, yang tidak ada lagi lebih mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tentu kita harus mematut diri bagaimana supaya kita itu benar-benar nampak berdiri di hadapan wujud yang maha mulia dan maha agung. Artinya pada saat sholat sekalipun rambut seorang wanita harus tetap ditutup ya Pak? Harus tertutup. Ya itulah yang saya bilang, jangankan di dalam sholat, di luar sholat saja harus tertutup, apalagi di dalam sholat. Baik Pak, ke pertanyaan berikutnya Pak. Selama ini ketika wanita sedang menstruasi, mereka dilarang sholat dan membaca Al-Quran. Tetapi dapatkah mereka membaca buku-buku Islam yang ada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya Pak? Mengenai perempuan haid ya, dan memegang Al-Quran, pernah di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
berada di tempat tinggal beliau dengan Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu beliau meminta Hadrat Aisyah radhiyallahu anha mengambilkan Al-Quran dari dalam masjid. Nah, pada waktu itu Hadrat Aisyah menjawab bahwa saya sedang haid. Menjawab begini, saya sedang haid. Nah, Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda bahwa apakah haidmu ada di tangan? Hadrat Aisyah mengatakan tidak. Ya kalau begitu boleh, silakan katanya. Ambil Al-Quran. Maksud Hadrat Rasulullah SAW ya, bahwa kan haid itu bukan di tangan. Sedangkan yang akan digunakan memegang Al-Quran itu tangan. Ya karena kalau haid itu tidak di tangan ya silakanlah masuk ke dalam masjid dan mengambil Al-Quran. Jadi dari sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini minimal ada dua hal yang kita lihat sangat jelas. Ya, yang pertama bahwa seorang yang haid dia boleh memegang Al-Quran. Yang kedua, boleh masuk ke masjid untuk sekejap. Artinya tidak tinggal di dalam masjid, tapi masuk dalam masjid ya untuk beberapa saat pendek, ya, boleh. Jadi tidak haram perempuan yang haid itu masuk ke masjid. Ya, boleh masuk ke masjid karena beliau pergi mengambil Al-Quran dalam masjid, kan itu. Nah, jadi memegang Al-Quran boleh. Nah, cuma memang tidak ada contoh ya bahwa beliau mengizinkan membaca Al-Quran bagi perempuan-perempuan yang haid. Nah, kan pertanyaannya tadi itu bahwa ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam buku-buku keagamaan. Nah, sengaja membaca Al-Quran tentu tidak boleh. Tetapi yang harus diingat ya, orang yang haid itu kan dia hafal ayat-ayat Al-Quran. Kalau satu saat dia memerlukan doa, dan tentu dia boleh gunakan doa Al-Quran. Ya. Kan gitu. Jadi mengucapkan boleh. Yang tidak ada contoh itu memegang Al-Quran dan membacanya. Tetapi memegang Al-Quran boleh. Karena tadi dicontohkan Hadrat Rasulullah SAW ya, meminta beliau untuk mengambil Al-Quran dari dalam masjid. Ya, jadi membaca untuk beberapa keadaan ya, yang terpaksa ya boleh, tidak apa-apa. Tapi bukan baca Al-Qurannya, baca ayat yang dia hafal. Gitu. Jadi kalau dia sambil membaca buku, lalu ada ayat Al-Quran kan dia sambil lalu kan dia akan membacanya itu. Nah, cuma memang begini ya, hal-hal yang mengandung ketakwaan itu makin kita berupaya menghindar makin bagus. Ya, hal-hal yang akan menyerempet ke masalah-masalah yang rancu terhadap ketakwaan. Ya, jadi seperti di dalam Al-Quranul Karim, ya, yaitu mengenai batas-batas ya suatu milik orang, ya, batas-batas kebun orang, kan gitu. Itu harus ada batas di mana kita mengupayakan ya, sebagaimana nasihat Hadrat Rasulullah SAW ya, berdasarkan ajaran Al-Quranul Karim, agar kita itu menjaga ya batas-batas kebun kita agar supaya maksudnya ternak. Jadi ternak yang ada di kebun kita itu harus kita jaga. Dia jangan sampai terus dia makan dan kemudian akan sampai kepada
batas dan mengambil makanan dari lahan orang lain. Padahal itu hewan ya. Itu pun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan itu. Jadi artinya apa? Kita lebih bagus tidak menyerempet. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, seperti saya katakan di awal tadi, sakit misalnya, lalu dia ingin berdoa, ya, atau ada sesuatu yang sangat penting dan dia sedang haid dan ingin berdoa, nah, Allah Ta'ala kan tidak larang orang berdoa, ya. Orang-orang haid tidak dilarang berdoa. Yang tidak dicontohkan itu adalah memegang Al-Quran dan membacanya, itu yang tidak ada contoh. Tapi memegang Al-Quran, membawanya, ya, seperti yang Hadrat Aisyah radhiyallahu anha lakukan, itu boleh. Ya, jadi gini, makin rapi orang melakukan sesuatu makin bagus, ya. Ya, dalam keadaan normal, ya baguslah kalau seandainya tangan itu dialas ketika memegang Al-Quranul Karim. Tapi kan ini hal yang seperti ini, itu tidak selamanya dalam keadaan normal. Dalam keadaan yang sama sekali terpaksa boleh, nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah memegang. Cuma sebaik-baiknya, kalau umpamanya kan itu, jadi makin apik, ya, makin rapi orang makin bagus. Begitu juga ketika orang mau memegang Al-Quranul Karim, ya, kalau sebisa-bisanya itu memang dia mengalas sesuatu di tangannya itu untuk memegang Al-Quran. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, kan semuanya ini kan bisa dilakukan. Nah, dalam keadaan normal sebaiknya memang harus peralas tangannya itu. Nah, kalau memang sama sekali terpaksa ya tidak apa-apa. Misalnya perempuan melihat ada berhaid, ya, melihat ada tempat sedang terbakar dan di situ ada Al-Quranul Karim, ya kan? Nah, dia tidak punya alas tangan, apakah dia harus biarin aja Al-Quran terbakar? Itu misalnya. Jadi dalam keadaan normal bagus, ya, memang mengalas tangan. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa boleh. Baik, Pak Ponto, ke pertanyaan yang terakhir. Setelah suami istri bergaul, Pak, melakukan hubungan badan, perlukah bagi mereka untuk mengganti pakaian? Jadi kan pada saat mereka masih hadas besar, mengenakan pakaian yang saat mereka melakukan hadas besar. Nah, setelah melakukan hubungan badan, karena posisinya masih dalam hadas besar, nah pakaian itu setelah kita mandi, setelah kita bersih, mandi wajib dalam hal ini, kita menggunakan pakaian yang lagi yang sama yang tadi sempat kita gunakan masih pada saat hadas besar. Bolehkah dipakai lagi atau harus segera ganti? Kalau dari sisi najis atau tidaknya, itu tidak najis, ya. Pakaian yang dipakai ketika suami istri bersebadan itu tidak najis pakaiannya. Kalaupun misalnya, ya, ada cairan yang jatuh ke pakaian tersebut, itu hanya bisa dicuci saja bagian yang terkena itu ya udah cukup, dan pakaian itu bisa dipakai lagi. Tapi pada umumnya orang kalau mandi kan biasanya udah ganti pakaian. Tapi harus diingat bahwa jangan niatnya ganti pakaian karena sudah dipakai ketika bersebadan. Itu tidak ada dalam syariat, ya, bahwa karena sudah bersebadan maka pakaian yang bekas dipakai itu sudah jadi najis. Itu tidak ada, ya. Tetap tidak najis. Nah, bahkan kalau memang tadi ada cairan yang jatuh di situ, ya bagian yang cairannya itu saja dibersihkan, ya. Bahkan kalau dalam hadis ada disebutkan, ya, seorang sahabat menginap di rumah Hadrat Rasulullah SAW di tempat Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan karena datang malam-malam, ya, tidak bawa persiapan, Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha itu meminjamkan sarung yang bagus sekali bahannya, paling halus dan mahal, ya, dipakai oleh tamu itu untuk bermalam. Nah, rupanya, ya, namanya juga laki-laki, ya, rupanya bermimpi itu tamu itu malam, ya, lalu kemudian
karena sarungnya itu kena, jadi dia pagi-pagi dia cuci itu, direndam ya, dicuci gitu, dikucek-kucek ya. Lalu dia pergi. Nah, setelah tamu pergi, Hadrat Aisyah radhiyallahu anha masuk ke kamar itu dan melihat ya, tempat tidur itu, dan melihat ya, beliau sangat sedih luar biasa karena bahan itu tidak boleh dicuci. Maksudnya tidak boleh dicuci seperti itu. Ketika Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha melihat sarung itu sudah direndam dan dicuci ya, dikucek-kucek gitu ya, Hadrat Aisyah sangat sedih dan beliau teringat kepada sabda Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau ada mani yang jatuh ke pakaian, lalu kemudian mani itu sudah mengering, maka tidak usah dicuci, dikorek aja sampai jatuh bagiannya itu, sampai dia bersih, dikorek saja gitu. Tidak usah dicuci, jadi dikucek kering-kering, dia jatuh, sudah selesai, bersih udah itu. Jadi dia bukan najis itu kalau udah kering. Nah itu sampai demikian ya, hal yang dicontohkan atau dinasihatkan atau disabdakan oleh Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ponto, jazakumullah atas pemaparannya Bapak. Cukup jelas, insya Allah kita akan berjumpa kembali Bapak pada episode selanjutnya. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah pembahasan kita pada episode kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan pembahasan fikih lainnya. Jangan lupa untuk senantiasa menyaksikan tayangan Indonesia di MTA Internasional dan khususnya khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Adallahu Ta'ala binasrihil aziz. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi saat ini. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.